إلى حضرة النبي إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا ومحدنا والمسلمين خلصنا المعلم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسدة وغاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tiap subuh Kamis insyaallah membaca kitab Risalah Al-Mu'awanah. Risalah Mu'awanah ini dikarang oleh Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang ulama besar. Beliau ini adalah turunannya Rasulullah SAW, dan kitab-kitab beliau ini termasuk kitab-kitab yang banyak dibaca di seluruh dunia Islam. Kitab-kitab beliau ini hampir mirip dengan kitab-kitab Imam Ghazali, banyak dikaji di pondok-pondok pesantren. Dan kitab yang ulun baca ini termasuk kitab bab akhlak yang masuk dalam kurikulum pelajaran pondok pesantren Darussalam Martapura. Kalau salah di kelas sanawiyah itulah. Dan insya Allah kita membaca kitab ini satu mat, jangan banjar satu mat sebentar. Setelah itu lalu kita membaca Rotibul Atas sesuai pesan guru-guru kita bahari, terutama guru kita, guru sekumpul Yersidin, mengaji ilmu. Setelah itu bawirid, kaji, gawi, kaji gitu. Jadi kita mengamalkan apa yang dipadahkan oleh guru-guru kita bahari, mbah menuntut ilmu, bawirid. Insyaallah jam 5 selesai pembacaan kitabnya, kurang lebih 10 menit atau 5 menit pembacaan Rotibul Atasnya. Jadi yang mana hendak ke kantor, ke sekolahan, ke pahumaan, bagiannya sampat ke pahumaan. Kita ini pamulaan lah, karena pamulaan kita aja dulu mukaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bakitab bagus, ada bakitab pada papa asal jangan teguring ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-wahidi al-majidi al-jawadi al-wahhabi ar-razzaqi. Itu naran-naran Tuhan barataan. Al-Hannan al-Mannan alladzi ba'asa Muhammadan. Sidin memuji kepada Allah, segala puji sidin bagi Allah yang mempunyai nama-nama kesempurnaan yang seluruhnya itu menunjukkan akan pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ba'atsa Muhammadan. Salah satu bukti wujud pemurahnya Allah kepada kita, Allah mengutus seorang makhluk mulia bernama Muhammad.
khatama anbiya'ihi birisalatihi, penutup para nabi dengan diutusnya Nabi kita Muhammad, maka pintu kenabian itu tertutup. Kada ada lagi yang disebut nabi. Kalau ada yang mengaku nabi, berarti jelas sudah sesat. Nah, Nabi Tugimin ya, kada cocok Nabi Tugimin, kada nyaman didengar. Maka sebagai penutup seluruh nabi, Nabi kita Muhammad ini diutus ila jami'il insi wal jan, kepada seluruh manusia dan seluruh bangsa jin. Jadi bangsa jin ini ada yang Islam, ada yang kada Islam. Wa anzala alaihil furqan, dan Allah perkuat Nabi kita ini dengan diturunkan kepada beliau Al-Quran. Fihi hudan linnas, yang dengan Al-Quran itu sebagai petunjuk di dalamnya untuk manusia. Wa bayyinatun minal huda, dan penjelasan-penjelasan yang detail di situ lengkap di dalam Al-Quran. Wal furqanu minal furqani wal furqan. Wal furqan ini fungsi Al-Quran diturunkan kepada Nabi, lalu menjadi jelas mana yang bujur, mana yang salah, mana yang bagus diikuti, mana yang kada bagus diikuti. Itu maksud wal furqan. Wa syarra'a lahu wa li ummatihi, dan Allah menyuruh bagi beliau Nabi kita Muhammad dan seluruh umat beliau bersyariat, menjalankan syariat yang sebagaimana syariat tersebut ma awsa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa, yang juga Allah menyuruh kepada nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi Allah itu bersusuruh itu sebelum kepada nabi kita dahulu pun Allah juga bersusuruh lawan nabi-nabi terdahulu. Wa faddala dinahu ala sairil adyan, tetapi Allah lebih memberikan keutamaan yang khusus kepada agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi agama-agama nabi-nabi terdahulu. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaih, dan Allah menjadikan Nabi kita Muhammad ini sepaling mulia makhluk. Dan ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas, dan Allah pun menjadikan kita sebagai umatnya paling bagus umat dibanding umat-umat yang dahulu. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, kita ini beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan kita pun disuruh juga oleh Tuhan saling beringat-ingatan tentang kebaikan dan beringat-ingatan tentang kemungkaran. Arti beringat-ingatan itu memberi papadah di kita, ini baik. Termasuk kegiatan kita subuh ini termasuk bagian dari ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yata'awanuna 'alal birri wa taqwa, dan kita disuruh saling tolong menolong. Kita ini disuruh saling tolong menolong dalam berbuat baik dan dalam berbuat takwa. Wala yata'awanu 'alal ismina wal 'udwan, dan kita pun dilarang bertolong-tolongan untuk berbuat dosa dan bertolong-tolongan untuk berbuat permusuhan. Wa yuqimuna sholata, kita melaksanakan mendirikan sembahyang. Wa yutuna zakat, dan membayar zakat bagi yang sampai haul dan nisabnya. Wa yatawasawna 'ala sabri, dan kita pun saling memberikan nasihat-nasihat supaya menjalin hidup ini kawa bersabar. Karena orang yang masih hidup di dunia itu kada bisa menolak dari terkena musibah. Selama masih hidup di dunia, ada yang kawa berisi jurus ampuh menangkis terhindar dari musibah. Ada.
Bahari Brahma Kumbara aja jagoannya kayak apa? Karena musibah juga. Topil lah Brahma Kumbara. Kakaknya Mantili. Ya kalau batu bakas ini sedikit Arya Kamandanu. Nah, makin jago seseorang, makin ganal musibahnya. Bubuhan yang dimulai bahari sudah tuh sampai kita wayah ini makin tinggi derajatnya, makin gandal musibahnya. Kalau pang kita misalnya makin bertinggi derajat, makin kadada musibah, kadada. Makin soleh orangnya, makin gandal musibahnya. Nah, kenapa? Karena kita hidup di sarang musibah. Jadi dunia ini, apa pengertian dunia? Ad-dunya darul balwa, rumah musibah. Tuhan baulah makhluk macam-macam. Di antara ulahan Tuhan, makhluk itu adalah musibah ngarannya. Macam-macam itu musibah tuh di mana Tuhan mandak di dunia. Nah, mun handak kada kana musibah, giun dulu. Itu pun amunnya kada selamat karena musibah ganal jadi kubur. Kita 2 kali musibah. Nah, jadi kada boleh kita bukannya kada boleh, kada layak meminta di dunia ini hendak lapang, sebab kelapangan itu kada ada di dunia ini. Ghayatun la tudrak, sesuatu yang Tuhan kada menciptakan di dunia itu lapang. Ada terus kita tuh kesibukan. Inilah itulah di rumah aja gin bini kita tuntung batu tapas bermasak, tuntung ini ada terus kesibukan, kada ada kesudahannya. Kita kayak itu juga, inilah kayak ibarat di masjid nih, melihat ke atas, nah ada yang tuh digawi, melihat ke bawah ada juga yang digawi, ada bakat tuntungan. Bahkan orang yang menganggur aja kan sibuk juga. Ayo kita berjalan ya, aku sibuk lagi ya, sibuk menonton TV, nah juga sibuk menonton TV. Aku sibuk lagi, aku aur lagi ya, aur apa? Aur guring, aur juga. Jadi seluruh manusia di dunia ini sibuk terus. Nah, cuma cara kita menjalani aja, mudah-mudahan Allah memberi kita sabar jasidin. Wa yatawassauna 'ala sabri. Disuruh kita benasihat-nasihatan supaya menjalani hidup dengan sabar. Wa yujahiduna fi sabilillah, dan kita pun disuruh berjuang di jalan Allah. Nah, yujahiduna fi sabilillah ini jadi pejuang, bukan berarti yang mengambil atau maulah bom lalu memikirkan hendak meledakkan bom. Lain, maksud berjuang di sini berjuang melawan hawa nafsu kita supaya ibadah kita ini selamat dari musuh-musuhnya. Karena perjalanan ibadah seorang hamba, misal kita membaca Yasin, itu perjalanannya untuk sampai ke Tuhan itu dihalangi oleh empat rombongan perampok lah istilahnya. 4 macam ini menghalangi kayak caranya supaya Yasin yang kita baca nih kada ada pahalanya, kada sampai ke Tuhan. Termasuk sembahyang 5 waktu, termasuk puasa seluruhnya itu dihalangi oleh 4. Pertama, dunia yang menghalangi. Yasinnya terbaca aja, cuma bisa dunia menghalangi pahala. Yasin terbaca, surah Al-Quran terbaca aja, dibaca aja, sembahyang digawi aja, dikerjakan aja. Cuma pahalanya itu yang dihalangi oleh dunia, makhluk, syaitan, lawan nafsu. Nah, itu yang menghalangi. Membuang 4 macam inilah perjuangan kita yang ujar Nabi, jihad akbar. Ini kayak apa caranya supaya Yasin yang kita baca, sembahyang 5 waktu yang kita kerjakan sampai ke Tuhan, kada habis pahalanya di tengah jalan. Karena ada orang yang membaca Yasin karena makhluk, karena pengaruh pandangan makhluk, karena mengharap pujian makhluk, maka kada berpahala. Ada orang yang membaca Yasin karena menuju tujuan dunia, hendak supaya urusannya lancar jadi pejabat misal. Nah, ini pun kada berpahala juga bacaan surah Yasin. Ada juga orang yang membaca surah Yasin karena tujuan atau untuk mendukung keinginan hawa nafsunya, bacanya surah Yasin. Di antara keinginan hawa nafsu
inya hendak penyugihnya di kampung. Lalu supaya kabul hajatnya penyugihnya, bacanya surah Yasin. Nah, membaca surah Yasin yang kayak itu niat kada berpahala. Itu diantara contoh tuh. Nah, maka memperjuangkan amal ibadah kita ini supaya sampai kepada Allah dan berpahala, itulah yang disebut mujahid, pejuang. Nah, wala yakhafuna lu'mata laimin min ahli siyagi wal khudlan. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, mengikut kepada Rasulullah, kada takutan celaan makhluk, sindiran makhluk, cacian makhluk, yang mereka itu memang sudah orang-orang yang kada beruntung. Jadi kita beribadah, kita menuntut ilmu, kita beramaliyah, itu bagus. Yang bagus itu kan ada yang menyambat. Cuma kita kada bagaduh di kita. Di orang Banjar tuh kada bagaduh. Harus dia jalan. Cak ibarat papatah orang Bahar itu, anjing manggungung, kafilah tetap berlalu. Nah, ya kalau kongkook ayam, sepeda motor tetap lewat. Nah, kayak itu tuh. Fama yasuddu an sabilillahi wa yalumu 'ala al-qiyam biwajibi haqqillahi ila alladhina haqqat 'alaihim al-kalimatu minallah bisyaqaqi wal khusran wal khizyi wal hawan wa la yatajarradu li nushi ibadillahi wa da'watihim ila Allah illa alladhina sabaqa lahum binallahi al-husna bis-sa'adati wal aman wal fawzi wa ridwan ulaika warasatun nabiyyin wa immatul muttaqin wa khairatu rabbil alamin minal mu'minin ar-rasikhina fil ilmi al-mutahaqqiquna bihaqaiqil iman wal itqan wal ihsan al-waqifuna ala asrarillahi fi mulkihi wa malakutihi min tariqil khashfi wal iyan. Belum baca dorus lah, ini mukadimah aja. Kita nggak mukadimah aja nih ya. Amun diartikan berataan kada tutup-tutungnya mukadimah nih. Jadi ulun baca dorus kebapian paham aja lo. Wa mafazu. Jadi ujar sidin yang ulun baca tadi ada dua golongan manusia. Golongan yang pertama, golongan yang ketujuh merendahkan orang lain. Nya menganggap gawian orang yang berbuat baik itu sia-sia pertama, dan itu orang-orang yang rugi ya sidin. Nah, ada juga golongan yang bagus, yaitu warasatun nabiyyin, pewaris para nabi. Pewaris para nabi ini dua aja gawiannya, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Nah, ini orang-orang yang beruntung, yang cagar menduduki kursi-kursi kerajaan Tuhan. Jadi kerajaan Tuhan itu ada kursi-kursinya, maksudnya surga aja kita. Ibarat di akhirat itu surga. Nah, cuma wa mafazu bihadhil manaqib. Orang-orang bahari untung, ada juga yang kada untung. Nah, yang untung itu seperti orang-orang soleh, wali-wali Allah. Nah, karena apa mereka untung? Karena mereka mau menjalani apa yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jasidin wa mafazu bihadhil manaqib. Kada bisa dapat keuntungan walaupun mendengar cerita orang bahari yang untung-untung. Wala wasalu ila hadhil maratib, dan kada bisa juga mencapai apa yang dicapai oleh orang-orang bahari yang untung-untung tadi illa bi husni iktifaihim, kecuali kita bujur-bujur menyempurnakan ikhtiar kita, wa kamali itba'ihim, dan menyempurnakan mengikutnya kita kepada orang-orang yang untung bahari itu. Nah, limamil al-aimmatil ladzi arsalahu Allahu lil alamin. Nah, apabila kita hendak untung juga, maka kita harus bujur-bujur mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengikut bujur-bujur, menyempurnakan. Apabila kita bujur orang Banjar itu mamahawai, arti mamahawai itu menganggap biasa. Cakai ibarat Nabi itulah pagi sore ada yang sidin baca. Pagi sore itu ada yang sidin baca. Yang itu yang ngerti pola atasnya diantaranya. Di antara yang dibaca Nabi pagi sore itu memang belum benar, memang ngerti pola atas. Cuma bacaan-bacaan yang Nabi baca pagi sore itu ya terkandung dalam sini.
Cuma oleh ulama bahari disusun supaya lebih mudah, supaya jangan terpencai-pencai aja kita. Terpen itu bahasa Indonesia, cai-cai bahasa Banjar, tergabung terpencai-pencai supaya supaya jangan terhambur-hambur. Nah, maka disusunlah oleh para ulama bahari, yaitu diantaranya Habib Umar menyusun Rotipul Atas ini. Nah, lalu membaca misal Nabi, barang siapa membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali pagi, 3 kali membaca itu, maka kadada yang sanggup memberi mudarat lawannya seharian. Nabi memadahi. Barang siapa membaca a'udzu bikalimatillahi itu 3 kali kamarian, kadada yang sanggup memberi mudarat lawannya samalaman. Nah, itu Nabi memadahi nangka itu. Lalu kita baca karena mengikut Rasulullah. Nabi membaca, kita pun membaca. Berarti kita menyempurnakan mengikut lawan Nabi. Diantaranya pintangan bacaan. Nah, lalu ada orang yang memahawai aja kita. Mari mihakan beli bacaan itu aja ya. Biasa aja misal nih. Nah, maka orang memahawai ini rugi. Kada dapat pahala, kada dapat keuntungan, dan banyak yang kadanya dapat. Nah, kalau yang bujur-bujur menganggap luar biasa yang datang dari Nabi, nang kayak bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. 3 kali dibaca aja Nabi, lam yadurruhu syai'un. Ada juga yang beri mudarat lawan inya. Bahkan ini racun misal dicangkir, hendak kita minum, cangkirnya pecah. Belum minum banyu, kenapa? Tahampas, Bang. Pecah hai. Ada sampat minum. Seandainya diminum juga lam yadurruhu, kada memberi mudarat lawan inya. Nah, malahkan ada bacaannya di sini, bacaan Nabi ini tuh dikumpulkan para ulama, dikumpulkan Habib Umar dalam sebuah satu buku. Nah, gitu. Jadi Nabi pulang bareng siapa membaca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim 10 kali. Baisukan, maka seharian kada kena musibah. Seandainya kena musibah, maka musibah itu rahmat Tuhan. Arti rahmat Tuhan itu ada tuh di situ, Tuhan menyimpan anugerah ganal dalam musibah itu. Nah, ada juga bacaannya di sini. Imbah itu punang Nabi barang siapa membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, disambungnya dengan akhir surah Al-Hasyr yang law anzalna terus sampai kafirin sampai apa tuh? Paling akhir nih tuh, 3 ayat paling akhir nih tuh. Nah, ujar Nabi barang siapa membaca itu besukan, maka seharian itu diutus oleh Allah 70.000 malaikat manggurumuti orang nih tuh. Tugasnya malaikat yang 70.000 nih tuh yastaghfiruna lahu, memintakan ampun lawan orang tadi. Jadi ada orang yang kada minta ampun tapi diampuni Tuhan. Kenapa diampuni? Karena malaikat memintakan ampun orang itu. Ini hadis Rasulullah nih. Silakan buka kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi awal yang pertama itu sahih situ. Kalau kita membaca kitab Al-Adhkar, banyaklah nih ungkai di sini fadilat-fadilatnya. Nah, imbah itu pulang barang siapa membaca itu kamarian samalaman malaikat 70.000 menggurumuni kita ini sambil memintakan ampun atas dosa-dosa kita lawan Tuhan. Ya Allah, ya malaikat nih ampuni. Padahal malaikat saikung aja gini, ujar ulama lah. Saikung malaikat memintakan ampun lawan kita, Tuhan kada menolak. Karena malaikat ini kada berdosa. Dikabulkan oleh Tuhan, apalagi 70.000. Dan di samping malaikat 70.000 memintakan ampun, seandainya inya siangnya itu mati, besukan sempat membaca itu tadi, nah matinya mati syahid. Ditulis kutiba syahidan, ditulis orang tadi mati syahid. Maksud mati syahid di sini guru bahari madahi. Pengertian mati syahid ini dilepaskan Allah siksa kubur. Sedangkan penentuan kita selamat atau kadanya sepanjang perjalanan hidup kita di sesudah kematian itu dikubur. Kalau dikubur sudah orang pukuli, maka setelah selanjutnya tuh dipukuli orang terus segar sakit terus tuh. Tapi kalau sudah dikubur nang kayak surga, sesudahnya tuh seperti surga aja terus. Dikubur penentuannya. Nah, orang yang mati syahid dikubur seperti surga. Nah, kita
membaca yang bacaan tadi yang a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim ya law anzalna hadzal qur'an ala jabalin itu toh. Nah, itu ada dalam sini sudah. Ada dalam sini. Jadi bila baca ratib atas tabacanin tuh. Nah, tabacanin tuh. Maka di sakumpul sekarang masih dibaca. Dahulu waktu zaman ulun dahulu membaca ini Mbah Maghrib. Mbah Maghrib bila yang waya Mbah Asar pernah juga guru bahari membaca ini Mbah Asar. Mbah Maghrib pernah juga, cuma sekarang Mbah Maghrib membaca ini. Kalaunya di pesantren-pesantren, kalau di pesantren guru Bahid di Barabai Nurul Muhibbin itu besukan baca ini. Besukan kamariannya Ratibul Haddad. Nah, kalau di pesantren Ibnul Amin Pamangkih masih dibaca juga. Nah, coba kena penteliti lah, bujur kau ulun bocor kadakah. Datangi pengen ke sana memodal 1 juta sampai keliling itu nah. Jadi ini bacaan di pondok-pondok pesantren. Nah, kalaunya Bahari waktu masih hidup almarhum Guru Bakri pimpinan pondok pesantren Mursidul Amin Gambut itu nah, waktu sidin mengisi pengajian malam Sabtu di Masjid Sabilal Muhtadin, sebelum pengajian baca Ratibul Atas dulu. Ulun waktu itu masih santri Bahari, itu tahu kisahnya. Nah, jadi bacaan Ratibul Atas ini bacaan orang-orang Bahari yang soleh-soleh. Lalu kita rasa bapala, kita Banjar nih menerima ini karena ini datang dari Nabi, rasa luar biasa karena datang dari Nabi. Nah, itu perasaan yang kayak itu tuh diketujui oleh Tuhan. Perasaan yang kayak itu nah, kada meremehkan sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang Nabi kita ini diutus rahmatan abdillahi wa rasulihi wa habibihi wa khalilihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi rahmatan lah sebagai rahmat. Sidin ini Abdullah wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli hin wa awan salatan wa salaman daimaini bidawamillahi al-malikid dayyan amma ba'du. Nah, tuntung sudah mukaddimahnya. Karena kita pemulaan, hari ini mukadimah aja dulu lah. Nah, ulun hendak maanuakan Ratibul Atas dulu. Maanyaki ya kalau maanyaki Ratibul Atas. Yang sudah dibagi lah, yang belum dapat dulu, yang sudah tahu, yang belum. Jadi Ratibul Atas ini sebagaimana guru sekumpul Bahari memadahi Jasidin, ratib ini disuruh dianjurkan benar dimasyarakatkan. Sebagaimana kita memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat, maka itu juga ratib nih, meratibkan masyarakat, memasyarakatkan ratib. Maka itu. Jadi cara membacanya, kalau faedahnya pian baca aja sudah faedahnya. Nah, diantaranya Ratibul Atas faedahnya ialah aman dan selamat daripada kebakaran, kecurian dan sebagainya. Dan beberapa faedah bagi orang yang membawa dan menanggungnya. Dan menanggung itu membawa aja kita, yaitu akan dipelihara Allah daripada terkena sihir dan terkena mata orang. Arti mata orang nih orang-orang yang hendak berniat jahat tuh lah. Dan daripada penyakit-penyakit, bahaya-bahaya semuanya dengan berkat Al-Qur'an dan asma Allah dengan pengampunan Allah. Dibaca ratib ini sesudah sembahyang maghrib dan subuh sekali, sekurang-kurangnya sekali. Amun yang sempurnanya kita kada degawian di rumah misalnya menunggu Ijrail aja lagi. Nah, bagus pagi sekali, sore sekali. Masalahnya bila dibaca pagi mati siangnya mati syahid, dibaca sore mati malamnya mati syahid. Baik dibaca kita ibarat menjebak yang lah. Nah, menjebak. Cuma jar guru Bahari sekurang-kurangnya sehari semalaman sekali membaca. Maka insya Allah diberi Allah husnul khotimah matinya. Ulun ada bisi masih rekamannya ya, kalau mungkin cari rekamannya di akun Ratib Atas tuh nah. Ada rekaman guru suara guru sekumpul yang menjelaskan Ratib Atas ini. Jadi Jasidin orang yang itu ada paitikan ya Bahari. Arti paitikan ulama kada, orang soleh kada juga, orang biasa-biasa aja. Tapi meninggalnya husnul khotimah. Di antara amaliyahnya tadi, ya tadi membaca ratib ini di antaranya.
Membacanya baisukan yang sempurnanya lah, yang mun kadi kita kada auran tuh nah. Baisukan sekali, kamarian sekali. Baisukan tuh bisa imbah subuh, baisukan yunarnya. Bisa juga jam 8, jam 9 baisukan yunarnya. Nah, atau sebelum subuh pagi yunarnya itu. Nah, kalau kamarian bisa imbah asar, bisa hendak maghrib, bisa sesudah maghrib masuk kamarian yunarnya, atau imbah isya pun bisa juga. Nah, amun kita pengkawa sekali aja dalam sehari semalaman bacaan ini, nah pilihlah di tengah-tengahnya, bisa imbah asar, bisa imbah maghrib. Ada kawa jauh sebenarnya ya, nah sekurang-kurangnya subuh Kamis. Subuh Kamis di sini sekurang-kurangnya seminggu sekali itu, mudah-mudahan meninggalnya kan siang Kamis saja ya kalau. Coba subuhnya sudah bacaan ini. Nah, itu aja mudah-mudahan tuh diantaranya. Dan jasidin bila kita ada perkara-perkara yang mustahik. Arti mustahik ini perkara berat, perkara yang diperluakan, dihajatakan untuk supaya kita misalnya berhajat benar lawan Tuhan supaya dikabulkan ini misal. Nah, maka bacalah jasidin 40 kali bulik seperti pelotos nih dibaca pada suatu majelis, sama-sama duduk, bisa malam waktunya sesudah atau lepas sembahyang maghrib atau isya, ataupun di waktu siang baca 40 kali bulik. Ini ada orang tuh berkisah kaulun nya orang itu minta amalan dahulu ulun julungnya ya, ada tipe atas nih dibacanya, imbah dibacanya tadi dipadahinya pulang anaknya pas ada hajat kan, ada hajat suatu hajat kenal dah, anaknya ini rajin dibacanya 40 kali. Kedua-duanya masih hidup nih, yang mama hidup masih, yang anak masih hidup. Nama ada tempat penuh rahasiakan lah, bacanya 40 kali bulik sampai sekarang sukses orang itu. Nah, yang padahal dikira-kira ada terjadi itu, nah terjadi. Alhamdulillah Allah mengabulkan lah. Nah itu Allah mengabulkan. Bacanya 40 kali aja. Mamanya berkisah, bacanya 40 kali. Nah, dan ini sangat mujarab untuk menangkis kejahatan baik fisik maupun non fisik. Nah, mulai berhari ada pernah kejadian bahari kawan ulun jadi kisah nih tuh, yang kawannya nih diganggu oleh orang sebelah yang bubuhan yang bertumbak tuh, nah yang bertumbak yang gaib-gaib nih tuh. Alhamdulillah selamat gua, diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah, barakat membaca Rotipul Atas. Banyak cerita-cerita lah. Ada julung kai, bertamu kai itu kada mamalakan berataan ini. Aku di sini sebuting aja pilihkan di antara yang ini nah. Kontak ini ulun lihatin apa gawian sidin? Oh, gawian sidin masuk hutan. Berarti julung baca aja a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada kan di sini? Baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Selamat sidin di hutan, orang macam-macam, ada yang dipatok ular, dipatok di sini kada. Aku alhamdulillah selamat di sini. Padahal kaya sidin orang itu aja amalan itu. Nah, itu jam sidin amalan. Jadi sesuai lawan gawian pian, dia pilih. Ya kalau pilih yang paling handap. Yang mana yang paling handap? Pangulir bener tuh. Maka paling handap 3 kali pulang. Makan genjang ya Allah. Nah, lalu imbah ninto yang wajibnya, yang Rotipul Atas yang wajibnya dibaca itu nah sampai kepada kalimat itulah. Jadi kada sampai habis bang, hanya ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya sampai pansurna 'alal qaumil kafirin halaman 7 itu. Nah, yang baris kedua dari atas sampai pansurna 'alal qaumil kafirin sampai ingat situ aja yang wajibnya. Kalau punya ingat kafirin ya selesai dah. Nah, sedangkan yang sunnahnya kalau dibaca Al-Fatihata ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina terus. Kalau nya berjamaah, imam jaja membaca itu. Bertuntung baca Fatihah, baca doanya. Nah, itu yang sunatnya. Kalau yang ingat yang wajibnya aja, ingat kafirin itu aja. Yang wajibnya, tuntung sudah. Nah, jadi ulun ijazahkanlah kepada yang belum, yang sudah ada tujuan terlapis-lapis. Ulun mengambil ini kepada guru ulun, bacaannya itu ada paling halaman 12 tuh. Mengambil daripada guru ulun Al-Alimul Fadil Munawwar
Guru Munawwar, Guru Kubah, masih hidup Sidin. Wa huwa an walidihi Syekh Ahmad Ghazali Al-Banjari. Sidin pertama dari Abah Sidin, seorang guru yang benaran. Dan Sidin juga mengambil dari seorang guru Syekh Muhammad Ruyani. Ini guru Darussalam Martapura, orang guru. Kalau kita mengaji di Darussalam, sekolah Darussalam Bahari, masih tahun 90-an. Nah, sempat bertemu Sidin nih. Kalau yang tahun dia 90 ke atas kada sempat lagi Sidin, sudah meninggal. Nah, kilahuma kedua-duanya mengambil an Syekh Muhammad Sya'rani Arif Martapura. Nah, ada kalau guru sekumpul guru anu Sya'rani Arif yang sekat berubah di Kampung Melayu tuh. Yang kita recak menang kisahnya yang guru lawan Sidin tuh. Sabalah tanganku mengikuti kitab Sidin, sabalah mau rutibatis perguruan. Ada yang mendengar lah. Nah, itu. Nah, lalu guru Sya'rani Arif ini mengambil dari guru Sidin Said Muhammad Amin Qutbi. Nah, terkenal aja nih. Perguruan guru sekumpul. Said Muhammad Amin Qutbi, seorang wali kutub yang berdiam di Makkah. Wa huwa an Said Husain Aidid wa huwa an Said Idrus bin Umar sahib Iqdul Yawaqit dalam kitab. Wa huwa an Said Abdullah bin Husain bin Tahir wa huwa an akhihi Said Tahir bin Husain sahibil Maslakil Qarib wa huwa an Said Umar bin Sagab wa huwa an Said Hasan bin Abdullah Al-Haddad an walidihi. Nah, ada yang benaran Abdullah Al-Haddad. Abdullah Al-Haddad ini mengambil lawan Abah Sidin. Abah Sidin narannya Habib Abdullah Al-Haddad yang mengarang menyusun Ratibul Haddad. Nah, lalu Habib Abdullah Al-Haddad ini mengambil bahwa an Syekhihi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Sahibir Ratib, mengambil daripada Habib Umar. Jadi yang menyusunnya Habib Umar. Sedangkan yang menyusun Ratibul Haddad itu Habib Abdullah Haddad itu murid Habib Umar. Jadi penyusun Ratibul Haddad mengambil ijazah Ratibul Atas dari Habib Umar. Nah, penyusun Ratibul Haddad beijazahkan lawan anak Sidin. Anak Sidin menjazahkan terus sampai ke kita. Nah, gitu anunya mata rantai silsilah ini nah. Nah, atas ijazah ini sebagaimana guru ulun menjazahkan kepada ulun ijazahkan kepada pian barataan. Kita membacanya adalah Al-Fatihah ila hadratul Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalahu ila ruhi Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Sahib Ratib Syekh Ali bin Abdullah Baras ila ruhi Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Atas usulihim wa faru'ihim min Allah tagashahum bi rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع
السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركة وصحب الراتب قطب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح الشيخ علي ابن عبد الله معصوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العاصم وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم
على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء عطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبر عنيد وعين وغضب ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بزمنك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل معون في الوهد واللغة قبل تواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا